Enggak. Sing nang mburi. Sing senden tembok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini baju Anasnya masih saya pakai. Lah urung reket ya. Ternyata saya angen-angen wallahu alam yang lain ya. Saya kok agak lama tidak menyinggung masalah Syiah ini. Ya. Terutama di Masjid Baitul Ma'mur. Padahal astagfirullahaladzim, kalau masalah tahlilan ya malam Jumat apa telung dinan apa pitung dinan apa petang puluh dinan dan seterusnya itu disebut sebagai bid'ah. Fitnah subuhat. Fitnah subuhat yang dosanya para ulama mengatakan jauh lebih besar dibanding dengan dosa orang minum minuman keras, dosa orang berjudi. Tapi kalau mau mendirikan pabrik urung dosa ya, kok situ kok. Bahkan dosa berzina, dosa membunuh, fitnah, syahwat yang lain. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tetapi para ulama tetap
mengklasifikasikan bid'ah tahlilan, bid'ah upacara kematian yang saya sebutkan tadi, 3 dinan, 7 dinan, 40 dinan, nyatus mendak siji, mendak loro, mendak dino, mendak, itu sebagai bid'ah ghairu mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya dosa jelas, besar jelas. Tapi selama bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan masalah ibadah tadi tidak dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang lain, orang tidak bisa mengatakan dia telah kafir dengan bid'ah tadi. Bid'ah yang saya sebutkan tadi oleh para ulama diklasifikasikan menjadi bid'ah fil ibadah, dengan nama lain bid'ah ghairu mukaffirah, bid'ah sughra, satu lagi yang lain bid'ah furu'iyah. Ini masalah cabang. Ini masalah cabang. Sementara ada bid'ah yang lebih besar, namanya juga bid'ah kubra, namanya juga bid'ah usuliyah, berkaitan dengan pokok-pokok agama, berkaitan dengan bid'ah fil aqidah, dengan vonis, nama lain bid'ah mukafirah yang menyebabkan pelakunya itu bisa menjadi kafir. Bukan hanya menjadi kafir, divonis kafir. Contoh yang berkaitan dengan persoalan yang telah kita kaji kemarin, bid'ahnya akidah Syiah. Artinya kalau orang itu masih selawatan bareng-bareng sebelum salat, orang masih mengadakan acara manakiban. Apa manakiban itu? Belum tahu krungu? Ya wis rasa tak terus ke ndak mudeng ora. Salatullah salamullah. Itu selama tidak ada embel-embel yang lain, ya, tidak ada kaitannya dengan syirik, tidak ada kaitannya dengan bid'ah usuliyah tadi, orang tadi tetap muslim. Mereka saudara kita dan kita saudara mereka. Diperbolehkan dalam arti mungkin di kampung itu tidak ada masjid yang melaksanakan ibadah 5 waktu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enenge gur masjid iki, mau ke masjid lain mungkin jaraknya sampai 3 kilo sampai 4 kilo. Silakan sholat jamaah di sana, enggak? Padahal imamnya jelas ya, usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati fardhal lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sah.
Bahwa mereka makmum di belakang kita itu urusan mereka, tapi kita makmum di belakang mereka. Bahkan ulama menghukumi tetap wajib melaksanakan sholat jamaah di masjid, di belakang imam, yang imamnya tadi ahlul bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah yang saya sebutkan tadi, yang ghairu mukafirah, yang furu'iyah, bid'ah cabang, bukan bid'ah usuliyah, bukan bid'ah pokok. Lebih afdal Anda makmum di belakang mereka dibandingkan kalian sholat sendirian. Waalaikumsalam. Ini atau mungkin suatu ketika kita safar terus ingin sholat subuh umpamanya, ya kita masuk jamaah itu rame-rame pujian, lagi Masjid NU, fondasnya Masjid NU, bintangnya di Raneng. Bismillah. Saya keluar dari masjid tadi, kalau saya sudah masuk, cari masjid lain belum tentu ketemu. Ya gitu. Silakan. Lah kok nganggo kunut? Ya ora apa-apa. Imamnya sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu Allahumma atina fi man hadait. Apa enggak? Apa enggak? Hah? Gimana? Bin Bas itu memberikan fatwa, kalau Anda setiap kali melaksanakan sholat witir, kalau Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya suatu ketika lah baca kunut. Suatu ketika itu ya bisa 3 hari sekali, bisa 4 hari sekali. Itu nyunah. Bahkan bin Bas lebih tegas. Setiap kali Anda melaksanakan sholat witir, sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, itu nyunah. Jadi nek tak takoni ora apal kunut, tegese nek witir ora tahu kunut, ora apa-apa, nek ora tahu witir lah itu. Tiga hal yang diwasiatkan Rasulullah kepada saya, kata Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari. Siam 3 hari setiap bulan, sholat duha jangan ditinggalkan, dan melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kalau saya pahami, apabila Anda terlalu payah, sedina nyambut gawe, sedina silaturahim sedina, sehingga khawatir kalau saya ba'da isya tidak sholat witir, saya khawatir tangi-tangi wis krungu azan subuh. Jadi bagaimana kalau saya masuk ke masjid ada sholat subuh kok, wah itu nganggo kunut tinggal, berasah sholat enggak, tetap sah. Imamnya sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait. Lah kita baca iktidal yang diajarkan Rasulullah itu, salah satu di antaranya ya, tidak mesti kita baca. Bisa jadi Pak Imam yang baca kunut itu sudah selesai, bacaan iktidal itu belum berhenti. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu
mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ahlus sana wal majid haqqu ma qala al-abad wa kulluna lakal abad Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yafawzal jaddi minkal jadd. Memang tidak ada syariah ngangkat tangan ketika tidak. Yang ada perbedaan justru yang satu lepas tangan, yang satu sedekap. Jadi imamnya Allahumma atina fi man hadait, kita baca itu. Sik ngono to, ora khusuk itu berarti. Ternyata kebanyakan dari kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Kebanyakan dari umat Islam Indonesia, kalau mereka berbicara tentang bid'ah, kalau mereka berbicara tentang bid'ah, Waalaikumsalam, itu maaf ya, sing diuplek-uplek itu ya bid'ah yang ghairu mukafirah itu. Bid'ah kenduren, bid'ah kunut, bid'ah pujian, bid'ah nyewu, bid'ah khol-kholan. Kata orang Jawa, ubenging susur ki ana lambe. Sudah jarang kita dapati orang yang nyusur ya. Jadi seorang mudeng itu. Mudeng susur. Susur itu kan di sini. Mudeng ada di dia. Baik. Yes mubeng ya karena kene. Ora ana tekan mripat ora. Saya tidak katakan itu salah alamat, tidak. Tapi apakah alamatnya sudah benar? Seandainya itu kita kupas habis-habisan, sementara bid'ah yang mukafirah, bid'ah yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, salah satu di antara yang terbesar itu bid'ah Syiah, tidak pernah kita uplek-uplek. Justru bid'ah mukafirah, bid'ah usuliyah, bid'ah kubra, bid'ah fil akidah itu yang menyebabkan orang akan kafir. Jadi untuk sementara gitu ya, untuk sementara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya bid'ah yang ghairu mukafirah, bid'ah yang sughra tadi tidak kita angkat untuk sementara. Mengapa? Ada yang lebih membutuhkan atensi kita. Ada yang membutuhkan kepedulian kita secara serius mengupas masalah bid'ah yang mukafirah tadi. Kalau bid'ah yang kecil, kok kecil ya? Kecil-kecilnya wong jenenge gajah gitu ya. Nah, kecil-kecilnya saya pernah baca buku itu ikan paus itu. Kalau beranak mak telotok itu gula sing Abdullah Qur'an itu. Hah? Berapa beratnya? Antum beratnya berapa? Hah? Udah salah. Siapa namanya? Nurung Salim mau, ayo Salim. Nggak salah. Siapa namanya? Mas Rafa. Rafa. Ikan paus itu anggaran dia anak mak trotok itu beratnya 50 kilo.
sak cilik-cilike bid'ah, ya sak cilik-cilike anak ikan paus umur 1 jam, umur 1 menit lah. Bid'ah itu. Tapi waalaikumsalam, ada yang lebih besar lagi. Justru yang menyebabkan orang kafir ini nggak pernah kita kupas. Saya ngomong dengan salah seorang yang adalah aktivis Muhammadiyah. Saiki rumangsaku loh ya, rumangsaku. Bisa benar, bisa salah. Muhammadiyah itu kok nggak pernah ngupas bid'ah ya? Nah sudah paripurna kok. Saya juga nggak pernah mendengarkan ya, tapi konon di Solo itu ada radio Muhammadiyah yang namanya Suara Mentari. So ngungkit-ungkit masalah telung dinan apa? Ngungkit-ungkit itu enggak? Aja jawab lho, ratu ngrungokke aja jawab lho. Masalah bid'ah ghairu mukaffirah yang adalah dosa besar, tetapi kalau tidak ada embel-embelnya tidak menyebabkan orang itu kafir, dia adalah saudara kita sesama muslim. Kalau itu sudah tidak dikupas lagi, bagaimana dengan bahasa yang saya sampaikan tadi, bid'ah yang mukafirah tadi? Sekali lagi saya ingatkan, umumnya itu tidak semuanya. Mayoritas umat itu kalau berbicara tentang bid'ah, saya kan pernah nanyakan kemarin ya, MTA itu pernah bicara tentang Syiah apa enggak itu? Kayaknya ngrungokke kuwi Mas. Ayo. Masalah Syiah, masalah Mbah Min, masalah Islam liberal, masalah Ahmadiyah, masalah apa? Apa yang keras? Islam Nusantara. Islam. Ya kita orang Indonesia ya Islamnya Nusantara kan. Islamnya di Nusantara. Termasuk itu. Mau wis rasa ditambahi ngopo to ya. Ya sudah Islam titik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh titik. Salam. Enggak, itu yang protes justru orang NU loh itu. Apa Rasulullah mengajarkan mengucapkan salam itu kurang? Mungkin Rasulullah assalamualaikum ya kurang, tambah warahmatullah masih kurang, wabarakatuh titik. Bahkan assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam, laki-laki perempuan itu pun sudah diprotes sejak saya kecil sudah ada. Jadi sekali lagi justru yang menyebabkan orang itu sadar tidak sadar telah divonis kafir, dan persoalannya secara matematis mungkin sangat remeh. Asyhadu alla ilaha illallah iya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iya. Mengerjakan sholat iya, mengerjakan siyam iya, mengeluarkan zakat iya, haji iya. Cuma mengatakan ada nabi setelah Rasulullah. Waalaikumsalam. Sampai sekarang nggak tuntas masalah Ahmadiyah. Jadi sekali lagi ada bid'ah yang jauh lebih besar menyebabkan seseorang meskipun dia pakai pakaian muslim, pakaian muslim,
penampilan Muslim. Nanti akan saya bacakan ya insya Allah. Sampai Rasul mengatakan itu du'atun ila abwabi jahannam. Nanti akan ada penyeru-penyeru menuju pintu-pintu jahannam. Siapa yang mengikuti mereka akan didorong masuk ke sana. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah." Betul, sifhum lana ya Rasulullah. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulit mereka sama dengan kulit kita. Ibnul Hajar dalam menguraikan hadis ini, kulit itu yang di luar. Jadi lahiriahnya penyeru ke pintu-pintu jahanam tadi, kulit mereka sama dengan kulit kita. Ya mungkin secara lahiriah kita artikan lebih fleksibel. Umumnya nganggo baju koko ya nganggo baju koko, umumnya nganggo jubah ya nganggo jubah, nganggo gamis ya nganggo gamis, ngingu jenggot ya ngingu jenggot, cingkrang ya cingkrang, bathuke salat zuhur ya petang rekangat, asar petang rekangat, maghrib 3 rekangat, isya petang rekangat, subuh ora ngerti iso kariban barang. Ning ya tetep 2 rekangat. Hum min jildatina, kulit mereka sama dengan kulit kita, penampilan mereka. Sehingga orang tidak paham. Aku ngaji nang Gumoy pirang-pirang tahun lah tau diulang Syiah kok. Lah kowe TK 0 kecil kok. Musik sowan dhewe ini diulang ora ya? Diderekke wulu cumbu loro itu loh. Wulu cumbu itu apa tuh? Mudeng ra wulu cumbu? Pengawal. Oh pengawal ya, abdi dalem. Nek Janaka wulu cumbune sapa? Wong Jawa kelangan Jawane ora apa-apa. Daripada wong Islam kelangan Wong Syiah itu. Umin jildatina, kulit mereka sama dengan kulit kita. Solah bawa munamuni mereka itu sama dengan solah bawa munamuni kita. Bahkan tidak hanya sampai di sana, wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan lisan kita, dengan bahasa kita, dengan format Islam. La ilaha illallahnya tegas, sholatnya 1 hari 17 rakaat, Ramadan wajib siam. Kata zakat, kata haji. Ini jadi saya harus ingatkan, mengupas tuntas, mengupas berkepanjangan bid'ah tahlilan, bid'ah wiridan, bid'ah pujian, bid'ah telung dinan, bid'ah manakiban, bid'ah apa lagi? Saya tidak katakan itu salah alamat, neng kurang. Terus ya kurang apa itu?
Nah, kurang mencerminkan nilai-nilai bid'ah yang diajarkan Rasulullah, diformulasikan oleh para ulama. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada yang tidak. Mengapa yang dikupas cuma yang tidak mengkafirkan ini? Ini berbahaya. Oh iya, yang lebih berbahaya lagi tentu saja yang mengkafirkan. Kalau bahkan ya maaf ya, kita kenal Muhammadiyah, nggak pernah nyinggung-nyinggung bid'ah mukafiroh tadi, MTA itu kan. Hatta pendiri organisasi Islam yang namanya Persis, Persatuan Islam, Ustadz Hasan, yang termasuk ulama yang saya hormati dari 3 orang H yang sering saya angkat itu. Di tahun-tahun 60-an, 70-an, ulama Malaysia, umat Islam Malaysia itu berterima kasih kepada 3H. Yang satu Hamka, yang kedua Hasbi As-Siddiqi, yang ketiga Hasan Bangil. Masya Allah, ini seorang yang alim betul. Saya akui kealiman. Di satu sisi itu, tolong itu ya. Yang pertama kali umat Islam Indonesia menerjemahkan Bulughul Maram dengan uraiannya sesuai dengan matan-matan hadis yang ada di sana itu Ustadz Hasan itu. Itu soal hadis itu. Kalau ini saya kesulitan mencari. Di satu sisi beliau menulis tafsir Al-Quran. Ketika ulama dengan inisial H tadi memang Hasbi As-Siddiqi menulis tafsir An-Nur, Hamka menulis tafsir apa? Al-Azhar, Hasbi An-Nur, Hamka Al-Azhar, Hasan ini tafsir Al-Furqan. Hadis terjemahan Bulughul Maram, tafsir Al-Furqan, sebelum ada Al-Quran dan terjemahan dari Kementerian Agama itu. Tapi di satu sisi beliau menulis ilmu shorof. Itu kalau pemahaman dia kepada masalah bahasa Arab itu setengah-setengah mesti meletup. Menulis masalah ilmu shorof. Di satu sisi beliau menulis buku tentang warisan. Yang kemarin pernah saya terangkan, ya di tahun-tahun 80-an, buku tulisan Hasan yang berkaitan dengan warisan itu menjadi rujukan para hakim-hakim agama di seluruh Indonesia. Ilmu shorof, tafsir Al-Quran, hadis, ilmu warisan. Di satu sisi berbicara tentang wanita di atas podium. Haram. Itu sudah disampaikan di awal-awal, bahkan sebelum kemerdekaan. Di satu sisi beliau menulis Ahmadiyah. Di satu sisi beliau menulis, belum ada duanya itu, demokrasi di dalam Islam. Ini orang alim betul.
Wallahu alam ya, kalau saya simpulkan mungkin nggak ada duanya di Indonesia. Hatta hasbi asyidiki, hatta hamka. Ilmunya tidak sedalam itu. Tapi, lah ini kembali kepada materi. Kalau berbicara tentang bid'ah itu, bid'ah yang diuplek-uplek ya bid'ah yang saya sebutkan tadi, yang tidak menyebabkan pelakunya terjebak ke dalam kekafiran. Loh itu kan, oh masya Allah ya ini. Tolong minta ke Anas gratis. Wah, gratis itu kaget apa? Masih ada Bapak? Ini sengaja saya bawa tadi. Buku resmi tentang Syiah dari MUI. Wong Syiah rawani bantah. MUI apalagi ya. Judulnya Buku Panduan Majelis Ulama Indonesia. Buku Panduan Majelis Ulama Indonesia. Gumbalang wong ngantuk ya mesti melek iki, ra ketang cilik bukune. Judulnya Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Dilengkapi dengan pernyataan ulama-ulama besar Indonesia. 1. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mbahnya Gus Dur. Bapaknya Gus Dur namanya betul tapi salah. Abdul Wahid Hasyim. Mestinya Gus Dur itu nek tarain aku ya. Nama saya yang benar gimana? Abdurrahman Abdul Wahid, bukan Abdurrahman Wahid. Kalau Abdurrahman Wahid artinya Abdul Wahid itu hambanya Allah yang Maha Esa. Kalau Abdulnya dihilangkan, Abdurrahman Wahid, Abdurrahman yang Maha Esa lah gitu. Padahal jeneng Abdurrahman itu pirang-pirang. Nek sing yang ngumuke Abdurrahim gitu. Nah. Profesor Dr. Hamka, Dr. Muhammad Nasir, Kiai Haji Hasan Basri. Tim penulis Majelis Ulama Indonesia, pengarah Dr. Honoris Causa Kiai Haji, dengarkan, Ma'ruf Amin. Kok tertawa. Ini sebelum menjadi wakil presiden. Saya hormati beliau. Satu-satunya ulama Indonesia yang berani mengatakan bank itu haram. Ini Profesor Dr. Junior Ilyas, saya kenal dengan beliau, Ketua MUI. Dr. Andes M. Ikhwan Sam, Dr. Alamsah TMA. Kemudian pelaksananya tim khusus Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian MUI, Profesor Dr. Ranu Wijaya dan seterusnya. Ada yang mungkin perlu saya sampaikan. Bentar.
dalam kitab At-Thaharah, dalam kitab At-Thaharah, pemimpin dengarkan orang Syiah, aku alun-alun ngomong, pemimpin revolusi Iran, Ayatullah apa laknatullah itu? Laknatullah. Mengapa? Imam Al-Khumaini menyatakan bahwa Aisyah, Tolhah, maksudnya Tolhah bin Ubaidillah, Aisyah radhiyallahu anha, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Kalau Talhah dan Zubair itu dua dari al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Manusia kalau dalam urutan di sini ya, nomor 5 dan nomor 6 sejak dari Nabi Adam sampai jebolnya hari kiamat, yang paling tinggi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah setelah para nabi dan para rasul. Saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa setelah para nabi dan para rasul, orang yang paling mulia di sisi Allah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dilanjutkan dengan Thalhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini satu Aisyah, dua Thalhah, tiga Zubair, keempat Muawiyah. Muawiyah itu memang tulako ya, ada yang mengatakan tulako, masuk Islamnya agak akhir. Tapi Rasulullah sudah memohonkan untuk dia, dan doa Rasulullah itu enggak ada seorang pun yang berani membantah. Allahumma alimhul kitab wal hisab waqihil azab. Ya Allah, ajarkan kepada Muawiyah ini kalau orang Jawa mengatakan adik ipar saya, kakaknya Romlah, Ummu Habibah itu istri Rasul. Bapaknya Abu Sufyan bin Harb juga seorang Muslim pada akhir kehidupannya. Ya Allah, ajarkan kepada saudara ipar saya ini, adik istri saya ini, Alkitab Al-Quran, Al-Quran Mushaf Utsmani. Wal hisab, ajarkan kepada adik saya, kita ajarkan kepada adik ipar saya ini al-hisab, ilmu matematika. Lu apa perlu? Enggak mudeng ilmu matematika, enggak mudeng tata cara pembagian warisan dalam Islam. Manusia buta huruf ya Rasulullah itu ya. Kalau orang mengatakan Rasulullah itu bukan Rasul, dalam warisan itu ada angka 1, ada angka setengah, ada angka 1/3, ada angka 1/4, ada angka 1/6, ada angka 1/8. Lagi sinau kok ngendi kuwi? Ajarkan kepada Muawiyah hisab. Yang terakhir, dan ini yang pokok, waqihil azab, selamatkan dia dari siksa neraka. Aisyah jelas ummul mukminin. Perbedaan antara Aisyah dengan wanita-wanita selain Aisyah seperti Farid dengan makanan yang lain. Masih ingat ya Farid ya? Makanan yang dibuat dari tepung yang nomor 1. Kalau beras ndelanggu ya rojo lele, dicampur dengan daging kambing yang paling mahal, paling lezat, dimasak oleh, tambahan saya kalau ini, koki yang paling profesional. Wah, masya Allah tuh, ditemplakin yang lambene wong ngantuk terus melek, brakap. Jelas ya. Keempat-empat ini sahabat Rasulullah.
Keempat-empat ini adalah yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha pada Allah. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatun tajri tahtahal anhar. Nah, diragukan lagi. Apa kata Khomeini? Biasanya kalau saya ngupas tentang Syiah itu yang diuplek-uplek ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di sini apa kata Khomeini? Aisyah, Tolha, Zubair, Muawiyah dan orang-orang sejenisnya meskipun secara lahiriah tidak najis. Jadi senggolan kira apa-apa gitu. Tetapi mereka lebih buruk dan lebih menjijikkan daripada anjing dan babi. Ayo, dada sebelah kiri dipegang, deg-degan ora? Ini manusia terbaik setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Tolha, ada Zubair. Aisyah tadi manusia yang paling sempurna di antara wanita-wanita yang ada. Dikatakan lebih menjijikkan dari anjing dan babi. Yang berkata itu orang yang diagung-agungkan oleh orang Syiah dunia. Bahkan kedudukan Khomeini itu dikatakan lebih mulia dan lebih tinggi dari para nabi. Tolong yang sudah mendapat tapi belum dibaca lagi. Mengapa ini yang diangkat oleh Khomeini bukan 4 orang sebelumnya? Ya. Karena masalah politik, perbedaan pendapat dalam masalah politik itu suatu hal yang biasa. Aisyah, Tolha, Zubair itu pernah membawa pasukan untuk nawaitunya yang betul ya, mengingatkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu seorang manusia yang bisa salah. Tolong urusan kematian Utsman bin Affan. Bukan saya fanatik kepada Utsman bin Affan, tapi kalau fanatik ya memang itulah sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, bahkan pernah diambil oleh Rasulullah menantu sebagai orang yang menjadi menantu seorang Rasul 2 kali. Kalau fanatik ya, tapi bukan masalah ini. Tapi yang lebih besar, umat ini resah. Umat ini resah. Mengapa pembunuh Utsman bin Affan yang wong ngantuk wae iso weruh kok enggak cepat-cepat ditangkap? Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan persoalan ini dengan bahasa yang saya yakini objektif. Bukan untuk menyerang tapi mengingatkan. Kamu selesaikan, kalau enggak diselesaikan bisa terjadi perang saudara. Nah, keberangkatan Aisyah, Tolha dan Zubair untuk mengingatkan Ali, akhirnya yang diingatkan nggak mau lah, akhirnya terjadi perang. Itu sampai dikatakan lebih kotor dari anjing dan babi. Anjing hutan apa anjing kota juga nggak disebutkan ya. Babi hutan apa babi hutan itu apa itu? Celeng. Bahasa Sundanya bakong. Itu juga nggak disebut. Sementara Muawiyah itu memang dia Anal Malik, saya raja yang pertama kali dalam Islam, melengsarkan Ali bin Abi Thalib sebagai
Amirul Mukminin kemudian memproklamirkan diri sebagai raja dalam perang Siffin. Dan terjadi pertumpahan darah, betul. Karena apa yang diingatkan oleh Aisyah, oleh Thalqah dan oleh Zubair radhiyallahu anhum tadi tidak didengar oleh Ali. Dan tidak didengarnya oleh Ali itu manusiawi karena Ali manusia biasa. Saya raja yang pertama kali, kata Muawiyah. Tapi apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Dalam Islam sejak dari Muawiyah sampai Raja Abdul Hamid saya ya, yang kedua penguasa terakhir Daulah Utsmaniyah, nggak ada raja di dalam Islam itu yang lebih adil dibandingkan dengan Muawiyah, yang lebih bijak dibandingkan dengan Muawiyah, yang lebih memahami dan menyadari keberadaan dia sebagai seorang penguasa di dalam memikirkan kepentingan rakyatnya. Dalam Islam tidak ada raja yang mengalahkan. Ketika beliau menulis buku ini memang belum ada Daulah Utsmaniyah di Turki. Nah, ke sana itu dikatakan lebih kotor dari anjing, lebih kotor dari babi. Tolong ini dibaca. Bukan ini buku ini begitu, mbok silih lah mbok balikin aku tadi. Sekali lagi bid'ahnya Syiah. Bid'ahnya Syiah. Itu bid'ah yang jelas-jelas menyebabkan mereka keluar all-out. Sejak dari kepala sampai ekor. Kok ekor ya? Nggak punya ekor ya. Sejak dari kepala sampai telapak kaki, sampai bayang-bayang mereka itu keluar dari Islam. Karena mlebu ora iso. Ya itu yang saya terangkan kemarin. Mengatakan mushaf Utsmani itu palsu. Mengatakan semua sahabat itu kafir. Ternyata bukan 4 itu ya, cuma 3 ya. Yo ngaku lali gitu. Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad Al-Aswad dan Salman Al-Farisi. Itu cuma 3 itu. Nah, tambahan ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain itu karena keluarga Rasulullah. Itu pun Ummi Kulsum enggak dimasukkan. Banyak buku nerangan. Mosok seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, seorang khalilullah, khotamul anbiya wal mursalin, berdakwah selama 20 tahun cuma dapat pengikut 3. Cuma dapat pengikut 3. Gibran wis iso menang kok. Padahal kampanyenya enggak sampai 23 tahun tuh itu. Apa masuk akal gitu loh. Rahmatan lil alaminnya itu cuma untuk 3 orang itu. Tapi sekali lagi itu bid'ah mukafirah. Tidak ada satu celah paling kecil yang bisa dimasuki oleh orang Syiah untuk mengatakan saya orang Islam. Memang Mudzakkir mengatakan ana muslim. Muslim itu yang sing dodoli wae ning sing. Tolong dikaji lagi, diulangi lagi, dan Anda yang sudah memiliki sedikit ilmu tentang Syiah, tolong yang sedikit itu disampaikan kepada umat. Kalau Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan pengajian pada mereka, ya takbir yang benar juga silahkan ya, rukuk yang benar juga silahkan, wudhu yang benar juga silahkan, tapi ini jangan ditinggalkan. Permusuhan orang Syiah kepada Islam itu all out, entek-entek.
didukung oleh negara-negara Iran, negara-negara Irak, negara-negara Syria, negara-negara Yaman, bahkan Libanon. Sementara yang saya ketahui di Indonesia itu yang menyatakan diri berseberangan dengan Syiah itu cuma Anas. Ngoten nah. Ora ketok iki tak tutupi. Cuma Anas. Ya tadi MTA nggak pernah nyinggung itu, Muhammadiyah apalagi pendiri NU vokal, tapi ketua PBNU-nya menjadi komisaris. Hah? Kok yang ngerti toh ya? Anda lebih tahu dari saya. Jadi gimana ya? Ya kami fiatin, qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Dari segi jumlah, dari segi potensi kalah, tapi keikhlasan yang sedikit itu. Nawaitu iqamatuddin itu. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada mereka seperti Allah memberikan pertolongan kepada kami fi'atan qalilatin itu kaitannya dengan Talut. Jalut itu bisa mati dibunuh oleh seorang anak kecil tukang angon wedhus, usianya baru sekitar belasan tahun. Akhirnya menjadi Nabi Daud. Istiqomah. Ini tugas yang berat, bahkan saya berani mengatakan lebih berat daripada memberantas tahlilan, daripada memberantas narkoba, daripada demo, nggak ada demo ya, menuntut supaya rencana pendirian pabrik minuman keras di Bali, di NTT, di Sulawesi Utara dan di Papua itu dibatalkan. Itu iya, tapi ada yang lebih iya lagi. Demikian. Ada yang ganjel, diprotes juga boleh. Soalnya berat Ustaz, tapi mata saya lebih berat untuk saya lekkan. Suatu ketika ada kopi gitu loh Pak Warsa. Jak gelas 5.000 lah. Walah. Enggak ada ya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.